Mari bersama-sama kita bertepuk tangan pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Here we go. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Yesus Engkaulah Tuhanku. Yes. Yang telah lahir ke dunia. Yesus, Yesus, Yesus Engkaulah Rajaku, yang kuasa atas segala-galanya. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Sama-sama lambaikan tangan kita. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak diagungkan. Mari bertepuk tangan. Kami bertepuk tangan, memuliakan nama-Mu. Bersama kami nyatakan Kau mulia. Semua tepuk tangan tinggi-tinggi yuk. Beta tinggi deh. Are you ready? Sama. Yesus Engkaulah Tuhanku, yang telah lahir ke dunia. Yesus, Yesus Engkaulah Rajaku, yang kuasa atas segala-galanya. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Sama-sama. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak diagungkan. Mari bertepuk tangan. Kami bertepuk tangan, memuliakan nama-Mu. Bersama kami nyatakan Kau mulia. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bertepuk tangan, memuliakan nama-Mu. Bersama kami nyatakan Kau mulia. Kau mulia, Kau Tuhan kami, Kau Raja kami, layak dipuji. Sekarang sama-sama angkat tangan kita tinggi. Kau yang layak Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Shalom. Berapa banyak di antara kita yang hari ini rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan? Boleh sama-sama lambaikan tangannya. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu. Mari sebelum kita memulai ibadah raya kita pagi hari ini, sama-sama kita mengucap syukur, kita tundukkan kepala, kita bersatu hati. Bapak, sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat cintamu yang sempurna untuk setiap kami umatmu Bapa. Pagi hari ini kami datang Tuhan ke dalam rumah Tuhan ini, kami datang membawa hati dan hidup kami Tuhan Yesus. Semuanya mau kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga membawa kerinduan kami Bapa, kerinduan kami untuk memuji, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kami menyadari betul bahwa perbuatan-perbuatan ya, Roh Kudus-Mu yang bekerja dan mengalir di tempat ini memenuhi setiap hati yang merindukan Engkau.
segala janjinya. Katakan janjimu tak berubah. Apa yang telah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarik jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membawamu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Katakan meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membawamu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Mari satu kali lagi angkat pujian ini dengan segenap hatimu, Bapak Ibu. Dalam segala hanya janji Tuhan yang tak pernah berubah. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, engkau yang percaya terjadi saat kita percaya. Katakan meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membawamu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membawamu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Sungguh kami percaya di dalam setiap hidup kami janji-Mu digenapi ya Tuhan. Dan sungguh kami percaya apapun situasi kondisi kami, masih ada Tuhan yang membela setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur dengan segenap hati kami. Kami mau lebih lagi mengangkat tinggi pujian ini bagi-Mu ya Tuhan. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup
tangan manusia, menaringmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia, Biarlah setiap janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Ku jatuh, namun Biarlah setiap Tuhan yang hati bela. mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup ini. Sanggup membuat. Mari jangan andalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menaringmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang Bela. lebih semua lagi katakan, meskipun 1000 tangan manusia menaringmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menaringmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Aku percaya, percayalah, Tuhan yang bela. Angkat syukurmu pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, di hadapan Tuhan yang menjadi pembela di dalam setiap hidup kita. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Janjinya ya dan amin, janjinya digenapi, janjinya yang manis dalam hidupmu. Mari angkat syukurmu bagi Tuhan, sebab Dia layak disembah, sebab Dia layak dipuji. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang terjadi di hidupku. Oh, hanya kuasa-Nya Yesus. Mari terus kita bersama-sama bersungguh-sungguh menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Pagi hari ini biar menjadi waktu yang manis, waktu yang terindah untuk setiap kita boleh berbicara, boleh bersekutu, semakin mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Oh, mari angkat suaramu, angkat sembahmu pagi hari ini. Penyembahan yang sungguh-sungguh dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dalam persembahan yang bermanis boleh menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Yes. Kami bersyukur
sebab Engkau menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menjadi perlindungan kami, menjadi yang kami andalkan yang terutama di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwa kuasa-Mu terus dan terus mengalir di hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sangat Tuhan yang membuat hidupku. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Sungguh hati kami haus dan lapar Tuhan akan Engkau, akan pribadi-Mu. Sungguh kami rindu memberikan penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat kami tawarkan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Inilah setiap hati kami Bapa, hati yang rindu menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Teruslah berkarya di dalam setiap hati kami, di dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus melihat janji Tuhan, mukjizat-mukjizat Tuhan masih ada, masih digenapi di dalam setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kami boleh melihat kuasa-Mu yang ajaib itu Tuhan, kuasa-Mu yang sungguh dahsyat terjadi di dalam setiap hidup kami Bapa. Biarlah Roh Kudus mau membaharui setiap hati kami Tuhan, hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Engkau teramat baik di dalam hidup kami, dalam setiap hidup kami Bapa. Mari terus menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari buka hati kita bersama-sama. Biarlah setiap mulut kita dipenuhi pujian dan penyembahan bagi Tuhan kita. Biarlah setiap hati kita boleh terbuka. Biarlah kuasa Tuhan boleh mengalir sebebas-bebasnya, menyentuh, melawat setiap hati kita. Makasih Bapa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih
percaya sambil angkat tanganmu katakan, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janjimu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kau yang lebih tahu, yes, hanya Kau Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari kemenangan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Katakan ku percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, berikanku lebih dari kemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Oh, ku percaya Kau Tuhan menjadikanku lebih dari kemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari Kami percaya pemenang. Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari jemaat Tuhan saja angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku percaya, Kau Tuhan kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, semuanya boleh berhasil sesuai dengan kehendak-Mu. lebih dari Sebab Engkau menjadikan setiap kami pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, Menepati janji-janji-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Mari setiap tentu
amin di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, boleh memenuhi setiap hati kami Bapak. Saat ini kami rindu memuji-muji nama Tuhan, bela sukacita daripada surgawi, boleh mengalir bagi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Shalom. Satu kali lagi dong, siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Yang rindu memuji Tuhan boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saya percaya setiap kita yang hadir saat ini bersuka cita untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Kalau gitu boleh dong sama-sama salam kiri kanannya katakan mari bersuka cita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sama-sama, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini, yang sepakat katakan yes. Katakan amin. 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 Mari satu kali lagi dengan penuh sukacita katakan Bapak Ibu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Yang bersuka lambaikan tanganmu. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Lagi tinggi-tinggi Bapak Ibu. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka. Saya percaya suara jemaat Tuhan semuanya sukacita hari ini, amin. Sebelah kiri saya boleh sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu, amin. Ku bersuka sebab sebelah kiri saya suaranya boleh. Dia kirangkanku, amin. Lebih kencang Bapak Ibu. Sebelah kanan saya jangan mau kalah suaranya Bapak Ibu. Dia kirangkanku, amin. Dia kirangkanku, ku bersuka. Sama-sama boleh angkat tangan tinggi-tinggi katakan. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang memberikan setiap kita kekirangan. Haleluya. Sudah capek memuji Tuhan Bapak Ibu? Belum? Masih rindu untuk memuji nama Tuhan, amin? Kalau gitu biar kita sama-sama satu hati, kita sepakat mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita.
Boleh pandang kiri kanannya dulu Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kiri kanannya udah kasih senyuman yang termanis, baru kita boleh sama-sama memuji Tuhan lagi. Pandang kiri kanannya dulu, 5 detik aja. Sudah kasih senyuman yang paling manis? Amin. Amin. Masih rindu memuji Tuhan, amin. Amin. Yang sepakat bilang lagi, yes. Katakan, saya mau memuji Tuhan. Saya mau Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Biarlah Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kita, sorai-sorai dan tari-tarian kita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan sama-sama. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Tangannya Bapak Ibu, ku menang dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Satu kali lagi dengan penuh semangat katakan, sungai sukacitamu mengalir dalam Betani. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari buat Tuhan, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Sama-sama sorakan. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menang dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sama-sama ya bikin mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan lagi mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Lagi katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sorak-sorai dan Tuhan kita. Haleluya, saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita, amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang.
mari kita sama-sama bersatu hati. Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kau yang telah mengantarkan setiap anak-anakmu ke rumahmu ini ya Bapa untuk beribadah. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati setiap anak-anak ini ya Tuhan. Berikan kepintaran Tuhan. Berikan mereka hati yang rajin Tuhan untuk datang mengenalmu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau ajarkan setiap mereka Tuhan untuk menjadi lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Kau juga berkati mereka Tuhan dalam studinya, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang luar biasa pintar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat mereka besar nanti, Kau yang akan memberkati mereka Tuhan menjadi laskar-laskarmu ya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan setiap orang tua, kiranya Kau berikan mereka kesehatan yang terbaik, Kau berkati, Kau berikan hikmat, kesabaran Tuhan agar mereka bisa mendidik setiap anak-anak ini dengan baik ya Tuhan. Kau juga berkati setiap tenaga pengajar Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau yang telah memilih mereka. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan mereka kesabaran, hikmat juga Tuhan untuk mereka mengajar setiap anak-anak ini Tuhan untuk menjadi lebih mengenal-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Kau berkati ibadah bikin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Kau yang mengurapi, Kau yang selalu menyertai ya Tuhan. Biarlah kami serahkan Tuhan ibadah bikin hanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita yang sama-sama memberkati anak-anak ini, kita katakan amin. Selamat malam. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita persiapkan diri untuk memberikan korban persembahan kita yang pertama. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang saat ini Tuhan sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Biarlah kiranya hadirat-Mu Bapa terus Tuhan Yesus tinggal di dalam setiap hati kami Bapa. Sehingga Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami juga kami boleh memuji-muji nama Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Bapa, sebelum kami menerima firman-Mu Tuhan, kami rindu memberikan korban persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, biarlah persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan berkatilah setiap tangan-tangan umat-Mu yang memberikan persembahan ini Bapa. Kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu mengalir dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami rindu memberikan dengan segenap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga.
dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari sama-sama kita bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Marilah kita bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, oh hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bersyukur padamu, Amin Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihi. Kau jadikan jaminan hidupku, hatiku hati-Mu ada bagiku. bersyukur padamu, yang mengasihiku. Haleluya. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan sungguh hati kami limpah dengan syukur pagi ini. Engkau menjadikan kami berharga di hadapan-Mu. Engkau menjadikan kami milik pusaka-Mu, kesayangan-Mu, biji mata-Mu. Sesuatu yang paling berharga dari segala yang Tuhan miliki. Lebih berharga daripada nyawa-Mu sendiri. Karena Engkau rela memberikan nyawa itu hidup kami ya Tuhan. Kamu menjadi bagian hidup kami pagi ini Tuhan. Kami percaya bahwa saat kami menyembah, saat kami meninggikan Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semuanya untuk kami dengarkan kebenaran-Mu, kebenaran yang memberkati hidup kami, kebenaran yang membuat kami kuat, dan kebenaran yang menunjukkan arah kemana kami harus melangkah. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, senang ketemu dengan saudara pagi hari ini. Dan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan pagi ini saudara. Jadi kami change ya, Bapak Gembala ke Binjai dan saya ada di tempat ini pagi ini untuk share firman Tuhan bagi saudara. Saya dari Binjai saudara, kalau saudara belum kenal, belum tahu ya, saya dari Binjai, nama saya Markus. Adanya Matius, kakaknya Lukas saudara. Ya, nama saya Markus, saya dari Binjai, salam dari Binjai buat saudara semua. Puji Tuhan, haleluya. Nah, mari kita buka Alkitab kita pagi ini, saudara, dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal 4, pasal 24. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Ya. Saudara sudah dapat? Mari kita lihat, saya baca bagi saudara. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita juga baru merayakan 10 hari setelah naik Tuhan Yesus ke surga. Kita merayakan sebagai hari Pentakosta. Hari di mana kita merayakannya sebagai hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan hari ini kita membaca sebuah peristiwa ketika Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Perpisahan adalah sesuatu yang tak disukai oleh manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial yang senang berkomunitas, senang berkumpul. Kalau ada orang senang sendiri, ada sesuatu dengan hidupnya. Sebab kita diciptakan Tuhan itu tidak untuk sendiri. Kita diciptakan Tuhan biar kita bersosial, berkomunitas, berkumpul satu dengan yang lain. Karena itu orang suka pergi sama-sama, saudaraku. Kalau Anda lihat ada orang di kafe duduk sendiri, percayalah nggak ada sukacita dalam hidupnya. Tapi kalau dia kumpul bareng teman-temannya, makan bareng teman-temannya, jalan bareng teman-temannya, hidupnya penuh dengan sukacita. Kenapa? Sebab nature kita adalah makhluk yang bersosial, saudara. Sebab itu kita diciptakan Tuhan seperti itu. Karena itu ketika harus ada sebuah perpisahan, orang tidak suka dengan yang namanya perpisahan, saudara. Makanya Anda sering lihat ketika orang harus berpisah. Mau di bandara, mau di pelabuhan, orang nangis, orang sedih. Apalagi kalau di rumah duka, orang takut. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa dia setelah berpisah dengan orang yang dia cintai untuk selama-lamanya. Ada perpisahan.
Ada jarak yang memisahkan. Kapan lagi bisa ketemu? Kapan lagi? Tapi orang akan lagi. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapan ya Pak? Udah lama nggak ngopi bareng ya Pak? Kapan? Orang tanya kapan? Nah saudara, saat yang kita baca ini adalah waktu perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan ini bukan perpisahan pertama. Saudara bayangkan 3,5 tahun lamanya orang-orang itu hidup bersama dengan Yesus. Jalan bersama-sama dengan Yesus. Saudara kalau hidup bersama dengan seseorang every day, setiap hari dengan orang itu, jalannya sama-sama, makannya sama-sama, kemana sama-sama. Kecuali ke toilet mungkin. Kemananya sama-sama. Saudara kan kenal baik orang itu, saudara tahu siapa orang itu. Saudara kenal orang itu. Dan Alkitab berkata bahwa murid-murid itu hidup bersama dengan Yesus setiap hari. Mereka tidur bareng, sama-sama, di taman sama-sama. Dan apa yang mereka alami selama 3,5 tahun itu adalah peristiwa besar yang membuat hidup mereka berubah. Tentang siapa Yesus. Sekalipun perubahan itu tidak sepenuhnya terjadi sama mereka. Cara berpikir mereka tentang Yesus tidak sepenuhnya berubah. Dari pergaulan paling tidak ada sesuatu yang mereka dapatkan selama 3,5 tahun jalan bareng bersama Yesus. Apa saja? Setiap hari mereka lihat mujizat, saudara. Mujizat apa yang pernah kita alami? Ada banyak kesaksian-kesaksian orang Kristen. Saya mengalami mujizat. Tapi pernahkah Anda mengalami mujizat setiap hari? Melihat mujizat setiap hari? Murid-murid itu hampir setiap hari mereka melihat mujizat. Sebab apa? Mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi di depan mata mereka. Orang sakit disembuhkan. Orang kusta disembuhkan. Orang lumpuh berjalan. Apalagi saudaraku. Bahkan Alkitab berkata ketika mereka ikut Yesus. Orang mati dibangkitkan. Mereka saksi hidup peristiwa ketika Lazarus dibangkitkan. Ketika anak muda di Nain yang mati dan dalam perjalanan ke pemakaman, lalu di tengah jalan mereka bertemu dengan Yesus dan rombongannya. Kenapa yang terjadi pada waktu itu? Anak ini sudah dibawa ke kubur. Tidak ada harapan, sebab dia adalah anak satu-satunya dari perempuan yang ibunya yang menangis dalam perjalanan itu. Tapi waktu mereka ketemu dengan rombongan Yesus, wow, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anak itu dibangkitkan, saudara. Dan murid-murid melihat peristiwa itu. Tidak hanya mujizat kesembuhan, tidak hanya mujizat kebangkitan. Ada mujizat-mujizat lain yang Yesus nyatakan, air berubah menjadi anggur. Ada lagi yang luar biasa, 5 roti dan 2 ikan dia memberi makan 5.000 orang. Dan ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi, wow, mereka tercengang karena itu mereka senang ikut Yesus. Bayangkan 5 roti dan 2 ikan, seberi makan 5.000 orang. Ikan apa itu, saudara? Ikan paus pun mungkin belum cukup untuk memberi makan 5.000 orang. 5 roti. Roti apa sebesar itu? Rotinya bukan roti besar. Sebab Alkitab berkata bahwa roti itu berasal dari bontot seorang anak. Yang diserahkan sama Yesus. Sudah tahu bontot kan? Bontot itu bekal, saudara. Bahasa Medannya bontot. Bekal yang dibawa oleh seorang anak. Lalu Yesus ketika melihat orang lapar, dia bilang sama murid-muridnya, beri makan mereka. Tuhan, di mana mau beli makanan untuk orang sebanyak ini? Bukan cuma itu, di mana dapat duit untuk beli makan sebanyak ini? Untuk Natal saja yang kasih makan 100 orang, itu panitia bisa gontok-gontokan. Bisa ribut, bisa pecah gereja. Saya nyaksikan itu. Ada gereja yang pecah cuman gara-gara konsumsi. Untuk kasih makan 100-150 orang, Pak. Ribut, satu mau makan ini, satu makan ini. Satu bilang pemborosan, roti aja lah. Yang satu bilang janganlah, nasi pecel saja. Yang satu bilang janganlah. Hanya untuk memberi makan 100 orang. Hari itu mereka diperhadapkan dengan ribuan orang yang harus mereka beri makan. Dan mereka kolaps secara pikiran mereka. Gak tahu harus buat apa. Yesus bilang apa yang ada pada kamu, semua berdiam. Aku punya duit mungkin, tapi mana mungkin cukup untuk orang sebanyak ini. Tuhan gak tanya, Tuhan cuma tanya gini, apa yang ada sama kamu? Tuhan tidak tanya berapa yang ada padamu. Amin, saudara.
Tuhan gak pernah tanya sama kita pada waktu kita mau melayani Tuhan, berapa yang ada padamu. Gak pernah. Tuhan selalu, mujizat selalu terjadi, Tuhan cuma tanya apa yang ada padamu. Amin, saudara. Bukankah minyak seorang janda pun seperti itu. Ketika Tuhan tanya, pulanglah, apa yang ada di rumahmu? Gak ada apa-apa, pasti ada. Apa yang ada? Oh iya, aku ingat, aku punya minyak dalam buli-buli dan sedikit tepung. Pulang, buat roti, dan kau akan alami mujizat. Satu lagi, janda yang punya hutang, apa yang ada padamu? Gak ada, tidak mungkin gak ada. Oh ya, ada juga minyak. Minta bejana-bejana sebanyak mungkin. Lalu kau berdoa, tutup pintumu dan tuang bejana itu. Tuhan selalu tanya apa yang ada padamu. Tuhan gak pernah minta apa yang tidak ada padamu. Tuhan gak tanya berapa yang ada padamu, tapi apa yang ada padamu. Dan mereka gak berani beri apa yang ada pada mereka. Lucu murid-murid ini. Lalu tampil seorang anak kecil. Saya punya ini. Apa yang dia punya? 5 roti dan bagi saya mungkin gak cukup dengan perut yang seperti ini. Tapi bagi anak kecil itu sesuatu yang cukup. Dan dia puas, dia datang bawa. Saudara lihat, ketika dia bawa 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengucap syukur, lalu dia mulai memecah-mecahkan roti itu. Dan apa yang terjadi? Roti yang dipecahkan itu gak pernah habis. Gak pernah habis. Bagikan. Demikian juga ikannya bermultiplikasi pada waktu itu. Bahkan Alkitab mencatat ada sisanya. Ada lebihnya. Jangan bilang sisanya. Orang tidak suka dengan yang sisa-sisa. Ada lebihnya. Nah, orang suka dengan yang lebih. Berapa lebihnya, saudaraku? 12 bakul. 12 murid. 12 bakul itu terjadi. Kenapa ada sisanya? Karena nggak ada orang Medan waktu itu. Coba ada, masuk plastik semua itu. 12 bakul sisanya banyak, saudara. Itu menceritakan tentang anugerah mujizat yang dilihat setiap hari oleh murid-muridnya. Sebab itu ketika Yesus mati, mereka kehilangan pengharapan, sosok yang mereka percayai, sosok yang mereka andalkan, mati. Saudara lihat apa yang terjadi ketika Yesus mati, semua murid-muridnya kocar-kacir, lari tunggang langgang. Bahkan Petrus yang sok berani, sebelum Yesus ditangkap, dia bilang apa? Saya Petrus tidak akan lari. Nih Petrus, saya yang akan duluan mati, kata dia. Tapi apa yang terjadi? Sebelum ayam berkokok, sudah 3 kali dia nyangkal Yesus. Dan itu yang Yesus katakan kepadanya. Petrus, waktu dia ngomong tentang kesombongannya. Nanti sebelum ayam berkokok, kau sudah nyangkal aku tidak. Enggak Tuhan, tidak Tuhan. Tuhan paling tahu siapa hidup kita. Tuhan paling kenal siapa kita. Tuhan paling tahu kebobrokan dan kelemahan kita. Jadi kalau Tuhan pakai kita, Tuhan tahu kita. Petrus itu juga penuh kelemahan. Petrus itu juga penuh kegagalan. Banyak orang, kadang-kadang pelayan datang, Pak, aku gak layak melayani Tuhan. Apa yang membuat kau layak? Saya masih gini-gini Pak, saya masih gini-gini. Darah Yesus yang melayakkan engkau, bukan karena hebatmu. Bukan karena kepintaranmu. Saudara, kalau kita merasa selalu tidak layak di hadapan Tuhan, itu sama dengan kita gak pernah menghargai apa yang Tuhan buat. Itu sama dengan kita gak menghargai darah yang mahal yang Tuhan buat untuk menebus. Petrus itu orang gagal. Tapi Tuhan gak pernah tolak dia. Sekalipun dia adalah murid yang meninggalkan Tuhan pada malam waktu Yesus diserahkan. Dia lari. Dia tinggalkan Tuhan. 3 kali dia nyangkal Yesus. Sampai kemudian ayam berkokok. Cara gereja buat ayamnya kayak dari situ. Mana-mana kalau saudara pergi, ada beberapa gereja di atasnya ada ayam. Jangan masuk, itu bukan KFC, saudara ya. Ada ayam. Dari situ, untuk ingat bagaimana Petrus itu yang kali. Karena itu waktu mereka kehilangan Yesus, mereka kehilangan harapan. Sedih, sampai Yesus bangkit. Dan kembali ada mujizat, harapan baru muncul. Tapi waktu Yesus mau berangkat ke surga, mau terangkat ke surga. Nah, saudara, akan terjadi lagi perpisahan. Dan perpisahan itu
adalah perpisahan yang semua manusia akan alami. Gak suka. Tapi saudara baca hari ini apa yang Alkitab katakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka apa? Pulang ke Yerusalem dengan apa saudara? Dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Garis bawahi satu kalimat, mereka sangat bersuka cita. Ada sebuah perbedaan, realita yang nyata. Dari kasus perpisahan pertama ketika Yesus mati, mereka semua ada dalam ketakutan. Mereka semua ada dalam kebimbangan. Mereka semua ada dalam kecemasan. Sebab itu mereka bahkan pada waktu berdoa, Alkitab bilang mereka sembunyi. Mereka ada dalam ruangan yang tertutup. Mereka nggak mau orang lain tahu. Mereka menghindar dari orang karena mereka takut. Tapi berbeda ketika mereka berpisah dengan Yesus yang terangkat ke surga. Alkitab menuliskan mereka semua pulang dengan bersuka cita. Kapan Anda bisa bersuka cita? Bahkan di saat Anda harus mengalami sebuah perpisahan dan Anda bersuka cita, itu sesuatu ada yang terjadi dengan hidup saudara. Itu tandanya ada sesuatu yang sedang terjadi atas hidup saudara. Apa yang terjadi saudaraku? Mereka pulang dengan membawa janji yang besar dari Tuhan. Yesus sebelum terangkat ke surga, bilang begini dalam Yohanes pasal 14, mari kita lihat. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa, yang ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dalam bagian lain, Yesus berkata begini, adalah lebih berguna kalau aku pergi. Adalah lebih baik kalau aku pergi. Kemana topik itu saudara mengarah? Waktu Yesus berkata, aku pergi, Yesus itu sedang berbicara tentang kenaikannya ke surga. Adalah lebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku pergi, maka aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong. Aku akan mengirimkan kepadamu Roh Kudus. Karena itu dalam bagian ayat ini dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara tahu apa itu yatim piatu? Orang yang nggak punya orang tua. Ada yatim piatu sini? Ayo, punya orang tua. Ada yatim piatu. Bisa kita buat sesuatu buat mereka. Ada yatim piatu. Saya sudah nggak punya papa. Saya masih punya mama. Ya, saya udah tua, tapi masih cantik. Dia ditelepon cantik. Ya, ya. Yatim piatu itu ya buat anak-anak selalu. Kalau kita mengaitkan kata yatim piatu itu jarang ya buat orang dewasa. Itu anak-anak. Saudara tahu bahwa anak-anak yatim piatu itu adalah anak-anak yang sepertinya hidup dalam keadaan berat untuk punya pengharapan. Susah untuk punya pengharapan. Kenapa? Sebab mereka terbatas hidupnya. Mereka tidak punya sosok yang bisa mereka andalkan. Makanya kami di BJ itu sering ke panti asuhan. Beberapa kali dalam setahun kami itu datang ke panti. Bahkan tidak lewat program gereja perorangan, kami sering datang ke panti untuk memberkati panti-panti. Dan di BJ sekarang sudah mulai juga banyak panti asuhan. Kita hadir di sana. Ada satu panti asuhan yang sedang kita adopsi dan setiap minggu mereka datang ke gereja juga untuk beribadah bersama-sama. Kenapa saudaraku? Sebab lihat dari mata mereka, mereka adalah orang-orang yang sepertinya masa depan itu sesuatu yang suram. Sesuatu yang menjadi misteri bagi mereka. Jangankan itu, jangankan tahun depan, jangankan bulan depan, jangankan 10 tahun akan datang. Untuk berbicara tentang besok saja, mereka takut untuk berbicara besok. Contohnya apa?
kalau ditanya besok mau makan apa, mereka bingung tanya. Ada makanan saja udah lumayan cukup bagi mereka. Kalau sampai malam, pengurus pantinya bilang gini, anak-anakku besok berdoalah. Besok kita sudah nggak punya beras. Maka malam itu mereka harus bangun dan mulai berdoa. Beberapa bulan yang lalu pernah viral di Medan satu panti asuhan. Dan itu berdampak kepada hampir semua panti asuhan. Saudara. Berdampak. Sampai satu hari seorang pengurus panti. Saya malu. Anak-anak sudah untuk makan saja mereka tidak bisa berharap. Kalau bisa mereka makan sampai besok itu bersyukur. Kalau mereka masih bisa makan Indomie dan nasi putih bahkan yang sudah dingin, mereka bersyukur. Tapi kalau cuma harus Indomie yang kuahnya banyak, ya mereka juga harus bersyukur. Karena mungkin mereka berpikir besok kita enggak. Untuk berpikir besok saja mereka takut, apalagi berpikir sampai tahun-tahun yang akan datang. Kalau orang mau tanya cita-citanya apa? Kalau anak kita ditanya, kamu mau sekolah di mana? Lulus ini kamu mau kuliah di mana? Dia gampang jawabnya. Pak, lulus ini saya mau kuliah di sini. Saya mau ke sini, saya mau ke sini. Saya punya satu anak, sekarang naik kelas 3 SMK. Pak, saya mau sekolah chef nanti selesai. Enak aja ngomong. Tapi nggak pikir gimana bapaknya mau pikirin hari kayak gitu. Karena anaknya seperti itu. Dia punya harapan. Saya punya bapak, saya punya mama. Saya mau minta apa saja bisa. Mau makan, pulang ke rumah, nggak disuruh makan, ngabisin yang ada di meja, suka-suka dia, itu anak. Siapa mau marah? Dia nggak berpikir besok mau makan apa, pasti ada makanan. Kenapa? Karena saya punya bapak, saya punya mama. Tapi anak yatim piatu nggak pernah punya harapan seperti itu. Yesus mengerti benar kondisi yatim piatu itu. Makanya dia berkata bahwa aku tidak meninggalkan kamu seperti apa? Seperti yatim piatu. Aku gak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ada waktu-waktu tertentu dalam hidup kita, mungkin merasakan kondisi dan keadaan seperti anak yatim piatu. Ketika kehilangan pengharapan dalam hidup kita. Ada waktu-waktu di mana kita menangis, ada waktu-waktu di mana kita susah, ada waktu-waktu di mana kita berteriak seperti orang yang kehilangan pengharapan. Dan mungkin Anda sedang mengalami itu saat-saat ini ketika Anda diperhadapkan dengan masalahmu yang sepertinya nggak clear-clear. Masalahmu yang sepertinya nggak selesai-selesai. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Begitu berat persoalan ini. Kenapa? Sampai untuk berharap saja Anda ketakutan. Kenapa? Karena Anda begitu melihat masalah itu sangat besar. Sepertinya mustahil untuk diselesaikan. Itulah kondisi di mana keadaan kita seperti anak yatim piatu. Dalam kondisi seperti itu kita harus tahu, Yesus pernah berjanji, Yesus pernah berucap, Yesus pernah mengatakan, aku pergi tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dalam kalimat itu dia berkata, aku datang kembali kepadamu. Bayangkan ayat kembali, Yohanes pasal 14 ayat 18. Aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang, apa? Datang kembali. Dia tidak berbicara tentang kedatangannya nanti yang kedua kali. Tapi dia berbicara tentang penyertaannya hidup dalam diri kita. Gimana caranya? Apakah Yesus turun kembali dari surga? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jauh sebelum Yesus lahir, nubuatan Alkitab berkata, namanya telah disebut. Kalau Natal kita sering sebut namanya Immanuel. Apa? Immanuel. Sudah tahu apa artinya Immanuel? Allah beserta kita. Tapi dalam bahasa aslinya disebut Allah diam di dalam diri kita. Saudara, apa bedanya beserta dengan diam dalam diri kita? Kalau Pak Yohanes ke showroom, Pak Yohanes ke rumah makan, Pak Yohanes kemana? Saya menyertai dia, saya ada bersama-sama dengan dia. Saya ada di mobil sama-sama dengan dia. Saya turun makan, saya semeja dengan dia. Saya menyertai. Saya ada di luar, tapi saya menyertai dia.
Dan ketika saya ada di luar dan saya menyertai dia, ada ruang-ruang terbatas di mana saya tidak bisa bersama-sama dengan dia. Ketika dia masuk ke kamarnya, ya saya nggak boleh masuk. Ketika dia masuk toilet, masa saya mau duduk berdiri sampingnya? Udah Pak, udah. Nggak mungkin sebenarnya. Ada ruang-ruang tertentu di mana saya tidak bisa bersama-sama dengan dia pada waktu saya menyertai dia. Tapi sesuatu yang diam dalam diri saya, yang tinggal dalam diri saya, itu tuh nggak punya sekat ruang waktu untuk berpisah dengan saya. Saudara bisa lihat jantung saya? Nggak bisa. Tapi berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa saya bawa jantung? Kalau enggak saya mungkin zombie. Saya punya jantung. Dan jantung itu berdiam dalam diri saya. Kemanapun saya pergi. Saya mau ke toilet. Saya mau ke gunung. Saya ada di kapal. Saya bahkan senang menyelam di bawah dasar laut. Kemanapun saya pergi. Jantung itu hidup berdetak. Berdetak. Dan dia ada di dalam diri saya. Tidak pernah terpisahkan dari hidup saya. Sesungguhnya makna Immanuel, aku berdiam. Sehingga kemanapun kamu pergi, kamu harus tahu bahwa di situ pun aku ada. Makanya Yesus bilang, aku gak tinggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku datang, aku kembali. Dalam wujud apa dia kembali? Roh. Aku dan Bapa adalah satu. Kita mengenal Tritunggal Allah. Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu satu kealahan yang tidak terpisahkan dengan kita. Sebab itu dia berkata, aku datang kembali kepadamu. Aku berdiam dalam diri kamu. Makanya dia berkata, Roh penolong itu, dia tidak berbicara atas namanya sendiri. Tapi dia akan berbicara atas apa yang aku sampaikan. Artinya bahwa Yesus hadir sebagai roh yang tinggal di dalam. Kenapa dia tidak hadir lagi sebagai manusia? Tugasnya, visi kemanusiaannya atas dunia telah selesai. Banyak orang bingung. Kenapa dia harus datang sebagai manusia? Sebab misi tugas kealahannya menjadi manusia adalah membayar, menebus dosa manusia. Lalu kenapa harus menjadi manusia? Sebab untuk membayar nyawa manusia, haruslah nyawa manusia. Haruslah nyawa manusia. Karena itu, nyawa manusia ada dalam darah. Saudara baca itu, Ulangan 11. Nyawa setiap makhluk itu ada dalam darah. Orang-orang zaman dulu, orang-orang Israel ketika melakukan kesalahan, ada kesalahan dan harus ada penebusan, maka harus ada pertumpahan darah, harus ada darah yang dicurahkan. Darah lembu, darah domba. Kalau dia orang miskin ada darah burung merpati. Darah yang paling murah. Dari darah yang murah sampai darah yang mahal. Tapi di dalam darah itu selalu ada nyawa makhluknya. Maka harus ditumpahkan darah. Tapi darah itu tidak cukup nilainya, tidak cukup mahal untuk membayar semua dosa manusia. Satu-satunya darah yang tidak berdosa, yang bisa melunasi setiap hukum dosa manusia, hanyalah darah Yesus. Makanya dia mengambil rupa sebagai manusia. Di dalam keadaan sebagai manusia itu dia terbatas. Terbatasnya apa? Dia terkungkung dalam tubuh manusiawi. Makanya dia bisa lapar. Kalau orang tanya kok Allah bisa lapar? Sebab dia mengambil rupa manusia. Dia bisa lapar. Dia bisa apa lagi? Dia bisa sedih. Dia bisa menangis. Sebab dia mengambil rupa manusia. Dan kita nggak bahas itu hari ini. Tapi kita bahas bahwa pada waktu dia hadir sebagai manusia, dia terbatas. Dia nggak bisa hadir pada waktu yang bersamaan karena dia ada dalam tubuh manusia. Makanya pada waktu Lazarus sakit, dikirim berita sama Yesus. Yesus harus datang ke sana. Yesus harus sampai ke sana. Marta, Maria nunggu-nunggu kapan datangnya. Nah, bayangin ketika Yesus sedang ada di Galilea, tiba-tiba dia muncul lagi di rumah Maria dan Marta, lalu muncul lagi di sana. Berarti Yesusnya banyak karena dalam tubuh manusia. Tidak.
dia tetap mengikuti apa yang dia putuskan, hadir dalam tubuh manusia. Dia terbatas. Sebab itu ketika dia pergi ke surga, dia kembali kepada kealahannya yang tidak terbatas. Waktu dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu. Dia mengirimkan penolong, hidupnya sendiri, hidup di dalam diri. Roh Kudus itu adalah penolong yang setia. Pemimpin yang setia bagi kita. Di saat kita tidak punya daya, di saat kita nggak punya apa-apa, di saat kita bahkan kehilangan pengharapan, maka disitulah dia akan memberikan pertolongan bagi kita. Sebab itu ketika murid-murid menangkap peristiwa itu, Alkitab bilang, mereka pulang, mereka kembali ke Yerusalem dengan bersuka cita. Apa yang membuatkan mereka bersuka cita? Apa yang membuat hati mereka bersuka cita? Sebab janji, pengharapan yang besar itu ditaruh di hati mereka. Yesus berkata begini, sebelum dia berangkat ke surga, pulang, kembali ke Yerusalem, jangan kemana-mana. Tunggu, nantikan janji Bapa itu. Nantikan sampai roh itu dicurahkan kepadamu. Pribadi Allah itu hidup dalam dirimu. Sebab Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, tapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang diam di dalam diri kita, yang bekerja di dalam diri kita. Apa yang dia mampukan, dia sanggupkan kita bahkan melewati batas-batas kelemahan kita, batas-batas kemanusiaan kita. Waktu kita nggak sanggup, dia yang sanggupkan kita. Amin, saudara. Waktu kita nggak bisa, dia buat kita bisa. Itulah kemampuan kealahan yang tinggal dalam diri kita. Dan kemampuan itu mengubahkan murid-murid. Dan itu harusnya mengubahkan kita semuanya. Petrus itu diubah ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya, saudara. Apa yang berubah dari Petrus? Dari seorang penakut, dari seorang yang gampang meninggalkan Tuhan, itu Petrus berubah. Jadi orang yang takut berbicara kepada orang lain, itu berubah. Petrus itu takut. Bahkan dengan seorang perempuan pada malam waktu diserahkan, perempuan itu ngomong sama Petrus, kamu kan yang sama-sama dengan Yesus kan? Enggak, bukan, kamu salah tengok, bukan. Mukaku aja yang sama, jenggotku aja yang sama, tapi aku bukan orang itu. Dia sampai 3 kali nyangkal, dia takut. Ada satu orang pelayan datang, kan kamu temannya dia. Tidak, aku gak kenal dengan dia. Bayangin itu Petrus. Ini sudah tahu bahwa apa yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya. Dia berubah dari sosok yang penakut jadi seorang pemberani. Di hari Pentakosta dia berdiri dan dia tidak malu untuk mengakui imannya di hadapan orang. Dia tidak malu memberitakan Kristus dan mengakui Kristus tidak hanya di depan satu wanita, seorang pelayan, tapi di hadapan ribuan orang. Dia berkata, Yesus yang kamu salibkan itulah Tuhan. Dan hari itu ketika dia berkhotbah, saudara tahu, Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat dan terima Tuhan dari khotbah seorang Petrus yang dari penakut diubahkan Tuhan jadi orang yang berani luar biasa. Dari seorang yang takut mati menjadi orang yang berani menyerahkan dirinya. Bahkan sejarah gereja mencatat bahwa Petrus itu mati dengan kepala disalib, kepalanya di bawah. Itu Petrus. Bukankah ada perubahan yang terjadi? Atas semua murid-murid, semuanya mengalami perubahan. Semuanya berani menceritakan tentang Tuhan. Demikian hidup kita pada hari-hari ini. Anda tidak akan ada di bawah bayang-bayang ketakutan, di bawah bayang-bayang intimidasi. Kalau roh itu memenuhi hidup saudara, dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa bagimu untuk tampil dan engkau akan jadi saksi Tuhan. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tapi kamu akan terima kuasa kalau roh itu turun atas kamu. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan jadi saksiku, kata Tuhan. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara tahu apa arti jadi saksi? Jadi saksi bukan berarti jadi pendeta. Banyak pendeta gak jadi saksi. Saudara. Jadi saksi bukan berarti jadi penginjil. Jadi banyak penginjil gak jadi saksi. Tapi kalau Anda jadi saksi, itu yang utama. Anda menceritakan siapa Yesus. Dimanapun Anda bisa cerita tentang Yesus. Hidupmu, perkataanmu,
Kesaksian hidupmu akan menceritakan tentang siapa Yesus yang besar itu. Kamu jadi saksi nggak jadi di Yerusalem, Yudea, Samaria. Seorang perempuan, seorang wanita datang dan berkata, Pak bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Saya cuma berkata begini, dia punya suami belum bertobat, dia punya anak-anak yang belum bertobat sama Tuhan. Dan dia takut untuk menceritakan siapa Yesus. Bahkan maaf kata, pertama kali dia dibaptis itu harus sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Lalu pada waktu dia pulang, dia bilang, Pak surat baptis saya nggak usah bawa ya Pak. Kenapa? Saya bilang, kalau sampai suami saya tahu Pak, habislah. Perang dunia bisa terjadi, bahkan saya bisa diusir dari rumah. Takut untuk cerita. Tapi sembunyi-sembunyi datang beribadah. Saya berkata, kalau kamu terima Tuhan, maka roh itu juga jadi bagian hidupmu. Roh Kudus itu akan menguasai dan memenuhi hidupmu. Apa yang terjadi ketika roh itu memenuhi hidupmu? Saya berkata, kamu akan mengalami sebuah perbedaan yang luar biasa. Dia serahkan hidupnya, terima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Saudara tahu, dia tidak berani, dia tidak pernah takut lagi untuk menceritakan siapa Yesus. Sama orang tuanya, sama mertuanya, sama saudara-saudaranya. Lahan-lahan, orang itu mulai datang. Itu yang terjadi, bahwa kamu akan menjadi saksi. Amin, saudara. Saksi. Ketika Kisah Rasul berkata bahwa satu orang percaya seisi di rumah diselamatkan. Itu bukan berarti satu orang Kristen lalu semua yang ada di dalamnya selamat otomatis. Enggak, saudara. Pengertiannya adalah bahwa ketika kamu satu orang percaya dalam sebuah rumahmu dan seisi rumahmu diselamatkan, artinya bahwa ada kesempatan keselamatan terjadi atas rumahmu. Dan kau harus percaya bahwa itu janji Allah dan kau harus menjadi saksi di situ supaya tergenapi janji Allah itu. Amin. Kau jadi saksiku di Yerusalem. Jangan nangis-nangis ketika bapak mamamu sudah mati, tapi matinya di luar Kristus. Kau akan mengalami perpisahan. Saya punya ponakan beberapa di Jakarta. Kerjanya bagus. Kali saya datang, saya injili mereka. Saya bilang sama mereka, jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya karena seorang. Kalau kau tinggalkan Tuhan, maka kau akan terpisah dengan keluargamu yang lain. Kau akan terpisah dengan oma, opa yang sudah mengasihi Tuhan. Dengan semua teman-teman yang lain. Kenapa? Di bumi kita akan bersama, di sana kita akan bersama. Tetap setia iring Tuhan, akan beri yang terbaik. Amin. Anak-anak jomblo, ada yang jomblo di sini? Gak ada semua ya. Haleluya. Gak ada yang ngaku. Gak usah takut, jomblo itu gak dosa. Justru yang dosa itu ketika Anda cepat-cepat memilih tapi salah pilih. Nah itu yang susah. Waktu salah pilih di jalan kendaraan, kendaraan rumah tangga itu tidak ada kaca spion, tidak ada gigi mundur. Jadi, saudara nggak bisa mundur lagi, atre lagi, menyesal saya. Kenapa? Saya menyesal, saya nggak cocok dengan dia Pak Pendeta. Dari dulu saya udah bilang, saya nggak cocok. Anakku sudah 6, saya bilang, kenapa nggak cocok? Padahal anaknya sudah 6, tapi dia bilang nggak cocok. Siapa yang bisa cocok dengan kamu? Jadi pilihlah yang terbaik. Berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Masa depan. Oke? Amin? Anak-anak muda? Ya, saya akan sama Tuhan. Serius, itu masalah yang krusial dalam hidupmu. Ya, kenapa? Kau pergi ke pajak melati aja, pilih yang terbaik. Kau pergi ke pajak sambu aja untuk beli sesuatu yang murah, kau pilih yang terbaik. Apalagi untuk sesuatu yang harus engkau jalani seumur hidupmu. Jangan salah pilih. Berdoa sama Tuhan. Nah, kembali ke topik kita, roh itu memampukan kita. Itu saat-saat kita lemah, nantikan. Yesus berkata, pulang ke Yerusalem, nantikan janji Tuhan. Dan dia akan turun, dia akan memberikan kekuatan dalam dirimu. Kekuatan itu akan memampukan engkau melebihi batas kemanusiaan. Yesaya berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab katakan seperti raja, ada kekuatan yang luar biasa. Ada perbedaan yang luar biasa. Identitas itu akan melekat pada kita. Bahwa orang benar yang dipenuhi oleh kekuatan Tuhan, dia seumpama seperti Raja Wali. Apa itu Raja Wali? Ketika
ketika dia terbang tinggi. Raja Wali itu satu jenis unggas yang berbeda dengan unggas yang lain. Unggas itu hewan yang punya sayap. Dia berbeda. Bahkan dengan burung-burung yang lain. Apa bedanya? Raja Wali itu punya kekuatan yang luar biasa. Sebenarnya kekuatannya terbatas. Tapi kekuatannya jadi luar biasa ketika badai itu datang. Terlihat di sini. Waktu badai datang, semua binatang lain itu pada sembunyi. Ayam sembunyi. Bahkan kambing sembunyi. Badai itu angin yang... Tapi Raja Wali punya cara berpikir yang berbeda. Raja Wali setiap kali badai datang, dia selalu melihat kesempatan. Kesempatan apa? Sebab Raja Wali itu punya cara pandang yang lain daripada yang lain. Dia bisa melihat sampai ketajaman 5-6 km jauhnya. Tapi ketajaman itu hanya bisa ada pada waktu dia ada di posisi yang tinggi. Nah, untuk naik ke posisi yang tinggi, dia nggak bisa pakai kekuatan sayapnya. Sebab sayapnya terbatas, dia pasti lelah. Maka apa yang ditunggu oleh Raja Wali? Dia tunggu badai. Dia tunggu angin yang kuat. Saudara tahu apa yang terjadi ketika badai datang? Maka dia mulai terbang. Dia tidak lagi kepak sayapnya, tapi dia cuma buka sayapnya seperti ini. Dan badai itu membawa dia naik. Ketika semua lari dalam badai, dia justru tersenyum dalam badai. Sampai badai itu bawa dia naik tinggi. Sap! Dia sampai di tempat yang tinggi, barulah dia pasangkan mata Raja Wali. Apa yang dia lihat? Dia bisa melihat di kejauhan 5-6 km mangsa. Kalau dia ada di tempat rendah, dia nggak bisa lihat. Semua yang ada di bawah, mangsa tinggal dia pilih. Mana yang saya mau terekam? Mana yang saya mau ambil? Dari tempat yang tinggi itu dia melesat turun. Sap! Dia bisa ambil kambing. Dia bisa ambil apa yang bisa dilihat. Sebab kecepatannya sangat. Itu karena Alkitab katakan bahwa hidup kita, orang-orang benar itu seperti Raja Wali. Makanya Raja Wali pada waktu dia bertarung dengan ular, dia nggak bertarung di bawah, dia bawa ke atas. Sap! Sebab ular itu habitatnya di tempat yang rendah. Di tempat yang oksigennya banyak. Dia bawa ke atas. Sampai di atas ular itu lemas. Kenapa? Oksigennya sedikit. Dan dia tidak punya kekuatan. Dia akan dikalahkan oleh Raja Wali. Pertarungan, peperangan kita. Kau harus naik ke tempat yang tinggi. Amin, saudara. Kekuatan roh dalam dirimu itu hanya nampak pada waktu engkau bersedia naik ke tempat tinggi. Engkau ada saat-saat menantikan itu. Tempat yang tinggi itu berbicara tentang di mana engkau bisa bersekutu dengan Allah. Maka engkau akan lihat anugerah yang besar. Kekuatan yang ada dalam dirimu bukan kekuatan pribadimu. Sebab itu enggak usah takut dengan badai. Enggak usah takut dengan masalah yang terjadi. Tuhan bilang kamu Raja Wali, lihat dirimu. Justru badai dan kesempatan ketika itu membuat semuanya lari, semuanya ketakutan. Engkau harus punya pengertian bahwa orang-orang benar itu seumpama Raja Wali. Kalau aku seumpama Raja Wali, maka Raja Wali bisa melihat badai dan badai sebagai sebuah kesempatan. Maka apapun masalah kita hari ini, bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan tinggal dalam diri kita. Roh Kudus mengurapi. Dan dia memampukan kita. Dia tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi dia memberi kemampuan bagi kita. Apa yang kita harus lakukan? Bersyukur. Masuk lebih dalam dengan Tuhan. Maka pada waktu engkau masuk lebih dalam dengan Tuhan, engkau sedang naik level yang tinggi. Dan di tempat itulah kekuatan sayapmu akan semakin kuat. Di sanalah kau akan lihat seperti Alkitab berkata, dia menghidangkan makanan di hadapan lawanku. Kau bisa melihat segala berkat, kemurahan, anugerah hanya ketika kau naik. Raja Wali hidupnya selalu ada di tempat yang tinggi. Dia membuat sarang di tempat yang tinggi. Apa artinya? Level hidup kita jangan rendah, jangan murah. Kau harus naik ke tempat yang tinggi bersama-sama dengan Tuhan yang kudus.
sembah, nikmati Tuhan. Pada waktu ada, level rohanimu ada pada posisi yang tinggi. Kekuatanmu sempurna di situ. Apapun persoalan, apapun masalahmu, bersama dengan Tuhan, Tuhan memampukan. Sebab engkau bukan yatim piatu, tapi Tuhan hidup tinggal dalam diri. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu bagi kami hari ini. Pujilah nama Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau ada bersama-sama dengan kami di setiap musim daripada kehidupan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami hari ini. Kami dengar firman-Mu yang sudah hadir. Dan firman itu menguasai seluruh pikiran, hati, dan jiwa. Kami ingat bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami sebagai yatim piatu. Tapi Engkau ada bagi kami tinggal dan bersama-sama dengan kami. Kekuatan itu sempurna bahkan di tengah badai persoalan yang dihadapi. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada hari ini. Apapun semua pergumulan yang mereka hadapi, kiranya kekuatan yang sempurna daripada Allah akan turun nyata atas seluruh hidup mereka. Allah sebagai pembela kami yang dahsyat, Allah sebagai pembela kami yang agung, menyertai kami senantiasa. Untuk kami tampil sebagai pemenang-pemenang pada hari-hari terakhir. Diberkatilah seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat yang terkasih. Shalom, diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Untuk sebelum membacakan warta, izinkan saya bertanya, apakah di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja kita? Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, ada satu. Asyir boleh melayani. Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami segenap keluarga besar Gereja Bethany Believers mengucapkan selamat beribadah, selamat bergabung di gereja kita. Kami rindu ke depan saudari boleh kembali datang di ibadah-ibadah selanjutnya. Untuk pengumuman pertama, ibadah raya minggu depan, tanggal 2 Juni, kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pastor Hosea Hendy, jam 10 pagi. Kami rindu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian boleh kembali hadir, boleh kembali beribadah di ibadah raya minggu depan. Dan bersama dengan ibadah raya akan diadakan ibadah sekolah minggu Big Kids, yaitu untuk anak-anak kecil. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki anak, adik, keponakan, saudara yang masih kecil, boleh dibawa untuk sama-sama kita bimbing, kita ajar kebenaran firman Tuhan sedari dini. Untuk pengumuman selanjutnya yaitu Bipro, untuk Sabtu ini kita akan ada event spesial yaitu barbecue party. Kita akan sama-sama ada acara panggang-panggang barbecue. Bagi saudara-saudara sekalian boleh menghubungi saudari Via yang ada di sebelah sana, di sebelah kiri, dengan biaya 20.000 saja per orang. Makan minum sepuasnya. Bagi Bapak Ibu juga boleh, mungkin Pak Riki mau ikut pun tidak apa-apa. Jadi 20.000 saja di hari Sabtu jam 7 malam. Amin. Kita sama-sama meriahkan acara kita ya. Lalu untuk pengumuman selanjutnya, pada hari Rabu kita akan mengadakan ibadah FA atau Family Altar.
FA ini adalah sebuah kelompok sel dari gereja kita. Ibadah ya kelompok sel yang berisi 5 sampai 10 orang. Dan gereja kita memiliki 3 FA. FA 01 yaitu FA keluarga diadakan pada hari Rabu di gereja jam 7 malam. Dan untuk FA 02, untuk kontak person FA 01 boleh menghubungi Ibu Rintan. FA 02 diadakan di lobi gereja pada hari Rabu jam 7 malam. Untuk kontak person boleh menghubungi Saudara Joshua. Dan FA 03 diadakan di Jalan Masjid nomor 87 Jalan Aksara. Kontak person boleh menghubungi Saudari Vera. Jadi bagi saudara-saudara yang mungkin tinggal di sekitaran Pancing, sekitaran Aksara, boleh ikut di FA 03. Dan untuk pengumuman yang terakhir, tidak bosan-bosannya kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian boleh memfollow setiap akun sosial media kita, mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Ibadah kita ini pun diupload ke sosmed-sosmed tersebut, sehingga kita bisa update tentang info-info seputar gereja kita. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua, di mana korban persembahan ini kita tujukan untuk pembangunan rumah ibadah ini. Mari sama-sama kita memberi dengan segenap hati kita tundukkan kepala, kita kembali berdoa. Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kami begitu merasakan Roh Kudus-Mu yang menguatkan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap hadirat Tuhan, untuk setiap lawatan Tuhan dan sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersukacita Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah firman itu menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang menambah-nambahkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai lebih luar biasa lagi Bapa. Dan dimanapun nanti Tuhan tempatkan, boleh menjadi berkat dan kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan tangannya Bapa. Kami serahkan hamba-Mu hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan. Saat ini kami rindu memberikan korban persembahan kami yang kedua Bapa. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus boleh dipergunakan untuk pembangunan rumah ibadah ini Tuhan Yesus. Dan biarlah pembangunan rumah ibadah ini boleh seturut kehendak-Mu. Dan boleh selesai seturut dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap tangan-tangan umat yang memberikan persembahan ini. Kami yakin, kami percaya setiap keperluan daripada kami Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita dan dengan segenap hati kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mari sama-sama kita kembali bangkit berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam perjalananku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa bersyafaat. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih, di mana ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga menjelang akhir ini Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam urapan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati hamba-Mu lebih-lebih lagi dengan tanda-tanda heran dan keajaiban menyertai setiap langkah hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Pak Markus Puni bersama keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai penggembalaannya juga di Pinje Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu Kau tempatkan dimanapun dia banyak memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati istri dan anaknya Tuhan, supaya keluarga ini senantiasa dalam perlindungan tangan kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pendeta pembina di tempat ini, Bapak Simon Yoba Dahulu. Berkati hamba-Mu ini, berkati pengembalaannya di Tanjung Morawa, juga berkati keluarganya, ibu dan anak-anaknya. Biarlah keluarga ini Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu selalu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak lupa kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini, Pastor Huse, jamaah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini boleh senantiasa dalam pertolongan tangan kasih kuasa-Mu. Kau berikan visi misi penggembalaan yang jelas dalam penggembalaannya ya Tuhan. Sehingga dia bisa membawa gereja-Mu ini, jemaat di tempat ini, semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati keluarga hamba-Mu ini, istri dan anak-anaknya. Biarlah melalui keluarga ini Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa Tuhan, hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka hadir karena mereka rindu untuk memuji, menyembah Engkau. Dan mereka rindu untuk menerima kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu mereka datang dengan sakit penyakit, pulang bawa kesembuhan di dalam nama Yesus. Waktu mereka datang dengan segala permasalahan kehidupannya, mereka pulang membawa jawaban dari permasalahannya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Dan mereka yang saat ini sedang studi maupun sekolah Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepandaian 10 kali lipat lebih pandai dari orang yang tidak mengenal Engkau, sehingga mereka boleh lulus menyelesaikan sekolah studinya dengan baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.